Oke teman-teman, selamat datang di channel Resep Cuan. Di channel ini kita akan banyak membahas tentang resep-resep yang bikin kamu cuan. Dulunya channel ini memang spesifik untuk membahas tentang resep masakan. Tapi di tahun 2021 aku mengakuisisi channel ini untuk menjadikan channel ini channel yang multifungsi yang bisa membuat kamu satu step lebih baik dengan mengikuti channel ini. Salah satunya adalah aku akan melakukan share kepada teman-teman semuanya mengenai misalnya tips menabung. Kemudian salah satunya di hari ini aku akan membuat kalian semuanya mengetahui tabungan apa saja yang memiliki biaya administrasi Rp0 alias gratis. Dan tentu aku nggak lupa channel ini basicnya adalah channel yang memang berhubungan dengan resep makanan. Nanti kita akan banyak breakdown atau melihat jenis makanan yang memang bisa menguntungkan apabila kita jual, yang menghasilkan cuan tentunya. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa saya dan ini adalah wajah baru dari Resep Cuan. Teman-teman, untuk mengetahui siapa yang berada di balik channel Resep Cuan ini, tentunya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya. Siapa saya? Teman-teman bisa panggil saya Ibai. Pada dasarnya saya adalah seorang perencana keuangan tersertifikasi, termasuk juga dalam keuangan Islam dan juga terkait dengan estate planning atau terhadap kewarisan atau penerusan kekayaan dari ayah ke ibu, ke anak, dari kakek ke cucu dan lain-lain. Nah, semuanya itu basicnya sudah aku pelajari pada saat aku mengambil sertifikasi AEPP, jadi Estate Planning Practitioner. Nah, kemudian sehari-hari aku bekerja sebagai Corporate Legal Officer di bank swasta terbesar di Indonesia. Dan aku adalah produk dari pendidikan Akpol, tanda kutip Akpol, di perusahaan tersebut, yang mana apabila seseorang mengikuti pendidikan tersebut dan lulus, maka seseorang tersebut mungkin akan menjadi pemimpin masa depan di perusahaan. Banyak sekali sih program-program Akpol yang berada di perusahaan swasta, bisa dalam bentuk namanya manajemen trainee atau manajemen development program atau officer development program atau future leader program. Pada dasarnya memang dalam hal pada saat pencarian pekerja memang tanda kutip saingannya lebih banyak, tapi ketika kita lulus kita akan ditempatkan dan diberikan posisi yang tidak dari bawah. Jadi levelnya sudah di middle management. Jadi tidak berkarir dari staff seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian aku juga memiliki basic disiplin ilmu seorang sarjana farmasi yang tentunya memang nanti akan aku share ke kalian juga ilmu-ilmu terkait dengan kesehatan. Aku memiliki beberapa channel, teman-teman. Salah satunya ini Resep Cuan, kemudian Bankrindo, dan yang ketiga adalah Sarjana Farmasi. Ketiganya merupakan channel yang memang akuisisi pada saat COVID-19. Mungkin akan ada cerita sendiri bagaimana aku bisa mengakuisisi channel tersebut, ketiga channel tersebut. Pada dasarnya aku berpikir aku memiliki budget yang pada saat itu COVID nggak bisa kita nggak bisa keluar kota, kita nggak bisa liburan. Aku memiliki budget dan bisnis apa yang bisa aku ikuti pada saat itu. Terbesit di pikiran, kenapa aku nggak punya sebuah kos-kosan online. Jadi 3 channel ini sudah menghasilkan setiap bulannya kepada aku dan sudah melebihi apa yang aku keluarkan. Jadi sudah break even point. Nah, sekarang tinggal aku butuh waktu sekitar 5 tahun, teman-teman, untuk mulai menseriusi channel ini. Seperti itu. Oke, balik lagi ke topik Resep Cuan, tabungan biaya admin Rp0 alias gratis. Nah, aku disclaimer dulu, yang aku share di sini adalah tabungan yang memang aku pernah coba dan memang sampai dengan saat ini masih aku miliki, teman-teman. Yang pertama,
tentu kita berbicara tentang tabungan dari bank-bank besar dulu yang ada di Indonesia, yaitu Bank Himbara, Bank Pemerintah, BUMN. 3 besarnya adalah BRI, Mandiri, dan BNI. Dan kemudian yang biasa disebut Big Four dalam size atau besarnya bank, yaitu bank swasta terbesar Indonesia dan BCA. Nah, aku akan bahas dulu dari sisi produk BCA. Nah, produk BCA ini yang bebas biaya administrasi satu-satunya adalah produk tabunganku. Memang ini produk wajib yang memang harus ada di setiap bank di Indonesia. Memang program ini adalah program dari pemerintah. Tapi di sini aku terangin kepada kalian semuanya bahwa tabunganku di BCA ini murni bebas biaya administrasi dan mendapatkan buku serta kartu tabungan. Ada plus minusnya teman-teman, hanya punya buku dan kartu saja, tidak punya mobile banking, tetapi ada yang plusnya juga. Plusnya adalah ketika kita adalah orang yang boros dan tidak bisa menyimpan uang dengan baik, maka tabunganku adalah satu-satunya produk yang memang bisa menjadi andalan buat kita semuanya teman-teman. Nah, temanku pernah berkata ya, kalau aku nggak pakai tabunganku BCA, mungkin tabunganku udah ludes karena mobile banking sangat mudah untuk mengeluarkan uang seperti itu. Nah, kita udah beralih ke bank swasta nih. Kita coba ke bank negeri yang memang sudah aku disclaimer dulu, ini adalah produk yang memang aku punya. Yaitu yang kedua adalah produk tabungan BRI UMI dari holding BRI Pegadaian dan PNM. UMI ini singkatan dari Ultramikro, teman-teman. Nah, aku punya di sini karena penasaran, apa benar ada tabungan BRI yang memang bebas biaya administrasi? Dan jawabannya adalah iya. Namun, agak tricky teman-teman, pada saat proses pembukaan rekeningnya, itu bisa saja ada cabang yang tidak memiliki buku tabungan UMI. Jadi kalau bisa, aku sarankan teman-teman, kalau mau buka rekening UMI, kalian harus datang ke cabang yang besar atau ke cabang yang memang cabang ultramikro. Nanti ada tulisannya di depannya. Biasanya ada tulisan, ada lambang 3 holding ini, 3 perusahaan ini. Nah, setoran awalnya 1.000. Nah, uniknya fasilitas yang ada di tabungan ini lengkap teman-teman. Maksudnya adalah kita bisa memiliki BRIMO. Nah, itu aku suka, dan sampai dengan saat ini tabungan ini aku masih memiliki tabungannya dan juga masih bebas biaya administrasi bulanan. Oke, untuk bank-bank BUMN maupun bank swasta lain sebenarnya ada produk yang bebas biaya administrasi tapi bersyarat. Contohnya CIMB Niaga, dia memiliki produk namanya Octosavers, tapi masalahnya tadi dia harus punya saldo mengendap di 1 juta atau 2 juta rupiah. Kameranya nggak fokus, bentar ya guys. Oke. Nah, sedangkan bank BUMN lain seperti BNI, Mandiri, ada produk yang bebas biaya administrasi jenisnya sama dengan BCA, yaitu tabunganku. Namun tidak aku bahas karena memang aku tidak memiliki produk tersebut dari mereka. Jadi udah aku disclaimer bahwa ini adalah produk yang aku miliki. Nah, kita beralih ke bank digital. Kalau tadi kita sudah ngomongin bank konvensional itu adalah bank yang memiliki kantor cabang yang ada di cabang-cabang, ada di kota besar, ada di kecamatan, ada di kelurahan mungkin. Nah, kalau bank digital biasanya mereka hanya memiliki kantor cabang utama di Jakarta dan tidak memiliki kantor cabang pembantu, alias apabila terjadi keluhan kalian harus melakukan keluhan tersebut melalui sarana elektronik seperti email ataupun telepon. Nah, yang pertama pilihan aku jatuh kepada Blue, yaitu sebuah bank anak perusahaan BCA yang memiliki produk yang dinamakan Blue atau mobile banking yang dinamakan Blue. Sudah lama dan sudah pernah aku bahas di channel aku yang Bankerindo. Nanti teman-teman bisa saja nanti masuk ke sana. Ya, bank digital persaingan sangat ketat, jelas bebas biaya administrasi. Paling teman-teman harus memikirkan
bank digital mana yang cocok kepada teman-teman. Namun perlu diingat, dengan mudahnya fasilitas mobile banking dari bank digital, tentunya itu agak sedikit menyulitkan bagi orang-orang yang susah menabung, seperti itu ya. Jadi ada temanku yang tadi cerita bahwa dia lebih cocok menabung itu di produk yang dinamakan tabunganku. Sedangkan bank digital, ya begitulah. Karena saking mudahnya untuk melakukan transaksi, bank digital hanya bisa dilirik oleh orang-orang yang memang sudah ketat atau sudah disiplin terhadap proses penyimpanan uangnya. Kemudian, bank digital lain yang aku miliki adalah SeaBank. Jelas ini bebas biaya administrasi, namun tadi kekurangannya karena ini terafiliasi Shopee, aduh, udah otomatis kalian pasti akan menggunakan dana di SeaBank ini untuk membayar belanjaan di Shopee. Atau kalian menggunakan SPayLater, adalah sebuah produk pinjaman yang ada di SeaBank SPayLater adalah produk pinjaman yang ada di Shopee, sehingga untuk membayar produk pinjaman tersebut kalian harus menggunakan SeaBank kalau tidak mau terkena biaya administrasi. Jadi pinter ya, mereka memanfaatkan konglomerasi, memanfaatkan grupnya untuk menggait nasabah-nasabah baru, seperti itu. Kemudian tabungan digital juga, yaitu Superbank. Ini sudah cukup lama aku gunakan juga. Jadi teman-teman, aku adalah pecinta atau pemerhati dari financial startup maupun perbankan maupun financial teknologi yang ada di Indonesia. Jadi memang apabila mereka punya produk, udah aku coba bertahun-tahun. Nanti mungkin aku akan share lebih lengkapnya di video-video berikutnya. Nah, untuk Superbank sendiri ini merupakan sebuah bank yang memang dimiliki oleh Grab atau grupnya Emtek. Kemudahannya adalah pada saat pembayaran kita mau beli GrabFood, GrabFood, GrabCar, GrabBike, semuanya menggunakan kartu dari Superbank. Bukan kartu, dia nggak memiliki kartu. Maksudnya saldo dari Superbank. Nah, sekali lagi, karena sudah terafiliasi oleh grupnya, memungkinkan kita untuk lebih sering menggunakan dana di sini. Kemudian, ini siapa yang tak kenal, Bank Jago, bank yang naik daun ketika COVID juga, karena baru diakuisisi dan langsung rebranding menjadi Bank Jago. Saat ini terafiliasi oleh grupnya Gojek dan Tokopedia. Jadi kemudahannya sudah teman-teman rasakan mungkin kalau kalian pengguna Jago dari zaman dulu. Saat ini produknya sudah berkembang, tidak hanya tabungan tetapi juga memiliki pinjaman. Nah, kalau kalian sendiri memiliki bank apa yang kalian andalkan untuk melakukan proses penabungan, untuk melakukan proses dalam hal menabung tanpa biaya administrasi? Silahkan ketik di kolom komentar, dan terima kasih, sampai jumpa di video dari Resep Cuan berikutnya. Sampai jumpa.